Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang psikologi humanistik. Berikut penjelasannya. Sebelum masuk pada penjelasan tokoh-tokoh psikologi humanistik, saya akan menjelaskan apa itu psikologi humanistik. Psikologi humanistik adalah perspektif yang menekankan melihat seluruh individu dan menekankan konsep-konsep seperti kehendak bebas, keberkesanan diri, dan realisasi diri. Daripada menumpukan perhatian kepada disfungsi, psikologi humanistik berusaha untuk membantu orang memenuhi potensi mereka dan memaksimumkan kesejahteraan mereka. Tokoh psikologi humanistik selanjutnya yaitu Ludwig Binswanger. Ludwig Binswanger lahir pada 13 April 1881 di Kurslingen, Swiss dan meninggal pada 5 Februari 1966 di Kurslingen, Swiss. Ia adalah psikiater dan penulis Swiss yang menerapkan prinsip-prinsip fenomenologi eksistensial. Dia menghabiskan masa sekolahnya di Konstanz, Jerman dan belajar kedokteran di Lausanne, Heidelberg, dan Zurich. Pada tahun 1906, ia memperoleh posisi asisten di klinik psikiater Burgolzi di Zurich yang disutradarai oleh Eugen Bühler. Pada tahun 1907, ia mempertahankan disertasi doktoralnya tentang tes asosiasi di hadapan Carl Gustav Jung. Binswanger juga menulis hampir 100 artikel dan buku. Selanjutnya teori dari Binswanger. Menurut Binswanger, analisis eksistensial merupakan kajian psikologis untuk mengungkapkan eksistensi manusia pada taraf empiris. Binswanger mendefinisikan analisis eksistensial sebagai analisis fenomenologis tentang eksistensi manusia yang aktual. Selanjutnya yaitu struktur eksistensi menurut Binswanger. Yang pertama itu ada di dunia. Ada di dunia atau disebut dengan Dasein adalah eksistensi manusia. Dasein bukanlah milik atau sifat seseorang, bukan bagian dari ada manusia seperti ego pada Freud atau anima pada Jung, melainkan keseluruhan eksistensi manusia. Konsep ini dalam konsep Inggris disebut being in the world. Yang kedua, ada melampaui atau kemungkinan-kemungkinan dalam manusia. Analisis eksistensial mendekati eksistensi manusia dengan tidak memakai pandangan lain selain bahwa manusia ada di dunia, memiliki dunia, ingin melampaui dunia. Dengan menggunakan istilah ada melampaui dunia, Binswanger tidak mengartikan dunia lain atau surga, melainkan mengungkapkan begitu banyak kemungkinan yang dimiliki manusia mengatasi dunia yang disinggahinya dan memasuki dunia baru. Yang ketiga ada dasar eksistensi. Hidup di dunia ini, manusia memiliki kebebasan untuk memilih berbagai kemungkinan. Meskipun demikian, bukan berarti manusia tidak memiliki batasan. Semakin orang berkeras kepala terhadap eksistensinya, maka semakin kuat pula pengaruh keterlemparan itu. Meskipun keterlemparan dan batas tersebut bersifat membatasi, namun masih ada banyak kemungkinan untuk memilih. Sehingga dengan kemungkinan-kemungkinan itu, manusia dapat menjalani kehidupan autentik di dunia ini. Lalu selanjutnya ada rancangan dunia. Bahwa rancangan dunia adalah istilah yang digunakan Binswanger untuk menyebut pola yang meliputi cara ada di dunia seseorang individu. Rancangan dunia seseorang menentukan cara bagaimana ia akan bereaksi terhadap situasi khusus serta ciri sifat dan simptom macam mana yang akan dikembangkannya. Rancangan dunia tertanam atau membekas pada segala sesuatu yang dilakukan individu. Batas-batas dari rancangan tersebut mungkin sempit dan mengerut atau mungkin lebar dan meluas. Lalu yang terakhir, cara-cara ada di dunia. Untuk ada di dunia, manusia memiliki banyak cara yang berbeda, dan cara tersebut merupakan cara Dasein memahami, menginterpretasikan, dan mengungkapkan dirinya. Binswanger misalnya berbicara tentang dui rangkap yang dicapai oleh dua insan yang saling jatuh cinta, saya dan kamu menjadi kita. Lebih ilmu pengetahuan tentang manusia, atau para eksistensialis menyebut ilmu ini antropologi, ialah memahami seluruh pengalaman manusia tentang dirinya sendiri dalam semua cara eksistensinya. Selanjutnya yaitu kontribusi Binswanger. Binswanger adalah terapis pertama yang menekankan sifat dasar eksistensial dari tipe krisis yang dialami pasien dalam pengalaman terapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifat Kirana dengan nomor 50603521008 akan mempresentasikan tentang Gordon Willard Allport. Beliau merupakan seorang psikolog yang lahir pada 11 November 1897 dan wafat pada 9 Oktober 1967.
Beliau menghabiskan karirnya untuk mengembangkan teori, mengkaji persoalan sosial seperti prasangka, kecurigaan, komunal, serta mengembangkan tes kepribadian. Konsep utama teorinya adalah motivasi yang membuat orang terus-menerus bergerak. Allport memandang kepribadian sebagai organisasi dinamik dalam sistem psikofisik individu yang menentukan penyesuaian unik dengan lingkungannya. Menurut Allport, jika seseorang memiliki proprium yang berkembang dengan baik dan memiliki disposisi yang adaptif. 7 tanda seseorang yang memiliki kedewasaan psikologis. Yang pertama ada perluas diri, yang kedua pergaulannya dengan orang lain baik, yang ketiga stabilan emosional, yang keempat pendapat yang realistis, kelima ada fokus perhatian pada masalah, yang keenam melihat diri sendiri secara objektif, dan yang terakhir memiliki filsafat hidup. Kontribusi beliau bagi psikologi adalah teori trait. Sumbangsi terbesar Gordon adalah perkembangan dan penarikan perhatian psikolog pada kepribadian terutama dari perspektif bagaimana individu memandang dirinya sendiri. Berikut adalah referensi yang saya dapatkan tentang tokoh ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Balki Sofania Gisna dari kelompok 2 PI 21A dengan NIM 0603521010. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai tokoh psikologi humanistik yaitu Abraham Maslow. Mari simak video berikut. Di sini saya akan menjelaskan mengenai biografi, perjalanan hidup serta beberapa karya-karya dari Abraham Maslow. Abraham Harold Maslow adalah seorang psikolog Amerika yang oleh banyak pihak ini dijuluki sebagai Bapak Psikologi Humanistik. Namanya ini menjadi terkenal setelah merumuskan teori hierarki kebutuhan, yaitu sebuah konsep kesehatan psikologis yang didasarkan pada pemenuhan kebutuhan bawaan sehingga manusia ini dapat mengaktualisasikan dirinya. Maslow ini dilahirkan di Manhattan pada 1 April 1908. Ia menghabiskan masa kecilnya ini di Brooklyn. Maslow adalah anak tertua dari 7 bersaudara dari pasangan Samuel Maslow dan Rose Sikolisko Maslow. Nah, meski Maslow ini tidak mempercayai agama, ia menjunjung tinggi nilai-nilai kebaikan, kejujuran, keadilan, kesederhanaan, dan berbagai nilai lainnya. Oleh karena ia memiliki bakat secara intelektual, Maslow ini menemukan kenyamanan ketika ia berada di Boys High School di Brooklyn, di mana nilai-nilainya ini mengalami peningkatan dibandingkan rata-rata yang ada. Nah, untuk masa kuliahnya ia memilih di City College of New York dan melanjutkan sekolah hukumnya. Akan tetapi ia tidak melanjutkannya dan pergi ke Cornell University. Tetapi setelah 1 semester di Cornell University, ia pun kembali lagi ke City College ini. Dan di tahun 1934, Maslow mendapatkan gelar doktor. Tetapi ia tidak mendapatkan sebuah posisi akademis sebagian karena terjadinya Great Depression. Adapun beberapa dari karya Abraham Maslow yaitu ada Toward a Psychology of Being di tahun 1962, Religions and Peak Experience di tahun 1964, ada Motivations and Personality, dan lain sebagainya. Baiklah, kita memasuki pada teori ataupun pendapat bahkan pemikiran dari Abraham Maslow. Maslow ini berpendapat bahwa manusia ini memiliki hierarki kebutuhan yang dimulai dari kebutuhan jasmania, nah yang paling asasi, sampai dengan kebutuhan yang tertinggi, yaitu kebutuhan estetis. Kebutuhan jasmania ini seperti makan, minum, tidur, dan seks menuntut sekali untuk dipuaskan. Apabila kebutuhan ini terpuaskan, maka muncullah kebutuhan keamanan seperti kebutuhan akan kesehatan dan kebutuhan terhindar dari bahaya serta bencana. Berikutnya adalah kebutuhan untuk memiliki dan cinta kasih, seperti dorongan untuk memiliki teman, berkeluarga, kebutuhan untuk menjadi anggota kelompok, dan lain sebagainya. Nah, adapun kebutuhan ini yang tidak dapat terpenuhi ini akan mendorong seseorang untuk berbuat lain
untuk mendapatkan perolehan pengakuan dan perhatian, misalnya menggunakan dengan cara prestasi sebagai pengganti dari cinta kasih. Berikutnya adalah kebutuhan akan harga diri, yaitu kebutuhan untuk dihargai, dihormati, dan dipercayai oleh orang lain. Apabila seseorang ini telah dapat memenuhi sebuah kebutuhan yang tingkatannya ini lebih rendah tadi, maka motivasi lalu diarahkan kepada terpenuhinya kebutuhan aktualisasi diri. Nah, maksudnya gimana? Yaitu kebutuhan untuk mengembangkan potensi atau bakat dan kecenderungan tertentu. Nah, cara aktualisasi diri ini antara satu sama lain ini tidaklah sama, yaitu sesuai dengan kebutuhan atau muncul kebutuhan untuk tahu dan mengerti, yaitu dorongan untuk mencari tahu, memperoleh ilmu dan pemahaman. Kemudian sesudahnya Maslow ini berpendapat dengan adanya kebutuhan estetis. Kebutuhan estetis itu dorongan keindahan. Nah, dalam arti kebutuhan akan keteraturan, kesimetrisan, dan kelengkapan. Maslow ini membedakan antara 4 kebutuhan yang pertama dengan ketiga kebutuhan yang kemudian. Nah, keempat kebutuhan yang pertama ini disebutnya deficiency needs. Maksudnya yang gimana sih? Nah, maksud dari deficiency needs ini adalah kebutuhan yang timbul karena kekurangan, dan pemenuhan kebutuhan ini pada umumnya bergantung pada orang lain. Sedangkan ketiga kebutuhan yang lain ini dinamakan grow needs atau kebutuhan untuk tumbuh, dan pemenuhannya ini lebih bergantung pada manusia itu sendiri. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai aliran psikologi humanistik tentang Abraham Maslow. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Aulia Sugiarto dengan NIM 0603521007. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang psikologi humanistik dengan tokoh Erich Fromm. Erich Fromm lahir di Frankfurt pada tahun 1900. Ia merupakan anak tunggal yang lahir dari orang tua Yahudi Ortodoks. Pada usia 14 tahun, Fromm sangat dipengaruhi oleh dimulainya Perang Dunia I dan mengembangkan minat yang kuat terhadap perilaku kelompok. Dia mulai mencari jawaban atas pertanyaannya dalam tulisan para pemikir termasuk Sigmund Freud dan Karl Marx. Erich Fromm terkenal dengan teori Basic Human Needs atau Essential Needs. Menurut Fromm, agar bisa sehat mental, setiap orang perlu memenuhi 5 kebutuhan dasar dengan cara positif untuk bisa sehat secara mental. Yang pertama adalah relatedness. Relatedness merupakan kebutuhan untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Relatedness bisa dicapai dengan pendekatan negatif dan pendekatan positif. Contoh dari pendekatan negatif adalah submissive atau hanya mengikuti keinginan orang, dan power atau kekuasaan. Contoh dengan pendekatan secara positif adalah love atau cinta. Yang kedua adalah transcendence. Transcendence merupakan kebutuhan untuk mencapai kebebasan atau kita mengetahui apa tujuan hidup kita. Erich Fromm menyebutkan bahwa kehidupan manusia itu sebenarnya existential existence, atau eksistensi kita sebagai manusia itu tidak disengaja. Maka dari itu, Erich Fromm mengatakan bahwa kita perlu menghargai kehidupan ini. Cara mencapai transcendence ada 2, dengan pendekatan negatif dan dengan pendekatan positif. Contoh dengan pendekatan negatif adalah distract atau menghancurkan sesuatu. Sedangkan contoh dalam pendekatan positif adalah create atau aktif dan peduli terhadap kemampuan diri sendiri untuk berkreasi. Yang ketiga adalah rootedness. Rootedness adalah kebutuhan untuk mengetahui asal-usul dan merasa nyaman dalam hidup. Cara mencapai rootedness secara negatif adalah menahan diri menghadapi dunia. Sedangkan cara positif adalah merasa menyatu dengan diri dan asal-usul, kelebihan, mandiri dalam mengambil langkah untuk berkembang. Yang keempat adalah sense of identity.
Sense of identity adalah kebutuhan untuk melihat diri yang terpisah dari kelompok. Cara mencapai sense identity dengan cara negatif adalah mengikat diri kepada kelompok atau orang lain yang lebih kuat. Menurut Fromm, ini adalah perilaku yang kurang baik. Pendekatan dengan cara positif adalah individuality atau mengembangkan identitas sesuai diri sendiri. Yang kelima adalah frame of orientation atau kebutuhan untuk memiliki pandangan hidup yang jelas. Frame of orientation dapat dicapai dengan cara negatif dan positif. Contoh dengan cara negatif adalah irrational goals atau tujuan yang tidak jelas. Sedangkan pendekatan secara positif adalah rational goals atau tujuan yang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Manandita. Di sini saya akan menjelaskan psikologi humanistik dalam pandangan Carl Rogers. Biografi singkat Carl Rogers. Rogers dilahirkan pada tanggal 8 Januari 1902 di Oak Park, pinggiran kota Chicago. Rogers adalah seorang psikolog yang terkenal dengan pendekatan terapi klinis yang berpusat pada klien. Rogers kemudian menyusun teorinya dengan pengalamannya sebagai terapis selama bertahun-tahun. Teori Rogers mirip dengan pendekatan Freud, tetapi pada hakikatnya Rogers berbeda dengan Freud karena Rogers menganggap bahwa manusia pada dasarnya baik atau sehat. Dengan kata lain adalah, Rogers memandang kesehatan mental sebagai proses perkembangan hidup alamiah, sementara kejahatan dan persoalan kemanusiaan lain dipandang sebagai penyimpangan dari kecenderungan alamiah. Rogers adalah seorang psikolog humanistik yang menekankan perlunya sikap saling menghargai dan tanpa prasangka antara klien dan terapis dalam membantu individu mengatasi masalah-masalah kehidupannya. Rogers juga meyakini bahwa klien sebenarnya memiliki jawaban atas permasalahan yang dihadapinya dan tugas terapis hanya membimbing klien menemukan jawaban yang benar. Aktualisasi diri. Menurut Rogers, motivasi orang yang sehat adalah aktualisasi diri. Jadi manusia yang sadar dan rasional tidak lagi dikontrol oleh peristiwa kanak-kanak. Aktualisasi diri adalah proses menjadi diri sendiri dan mengembangkan sifat-sifat dan potensi-potensi psikologis yang unik. Aktualisasi diri akan dibantu atau dihalangi oleh pengalaman dan oleh belajar khususnya dalam masa kanak-kanak. Aktualisasi diri akan berubah sejalan dengan perkembangan hidup seseorang. Selanjutnya ada pribadi yang utuh, yaitu berfungsi secara utuh adalah istilah yang dipakai Rogers untuk menggambarkan individu yang memakai kapasitas dan bakatnya, lalu merealisasi potensinya dan bergerak menuju pemahaman yang lengkap mengenai dirinya sendiri seluruh tentang pengalamannya. Lalu juga Rogers memerinci 5 ciri kepribadian orang yang berfungsi sepenuhnya, yaitu yang pertama, keterbukaan pada pengalaman. Orang yang berfungsi sepenuhnya adalah orang yang menerima semua pengalaman dengan fleksibel sehingga selalu timbul persepsi baru. Lalu juga Rogers memerinci 5 ciri kepribadian orang yang berfungsi sepenuhnya, yaitu yang pertama, keterbukaan pada pengalaman. Orang yang berfungsi sepenuhnya adalah orang yang menerima semua pengalaman dengan fleksibel sehingga selalu timbul persepsi baru. Yang kedua itu kehidupan eksistensial. Kualitas dari kehidupan eksistensial di mana orang terbuka terhadap pengalaman sehingga ia selalu menemukan sesuatu yang baru. Yang ketiga, kepercayaan terhadap organisme orang sendiri. Pengalaman akan menjadi hidup ketika seseorang membuka diri terhadap pengalaman itu sendiri. Dengan begitu, ia akan bertingkah laku menurut apa yang dirasanya benar. Yang keempat, perasaan orang bebas yang sehat secara psikologis dapat membuat suatu pilihan tanpa ada paksaan atau rintangan antara alternatif pikiran dan tindakannya. Lalu yang kelima itu kreativitas, keterbukaan diri terhadap pengalaman dan kepercayaan kepada organisme mereka sendiri akan mendorong seseorang untuk memiliki kreativitas dengan ciri-ciri bertingkah laku spontan, tidak defensif, berubah, bertumbuh, dan berkembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alif Manandita. Di sini saya akan menjelaskan tentang psikologi humanistik dalam pandangan Viktor Frankl. Biografi Viktor Frankl lahir pada tanggal 26 Maret 1905, lalu meninggal pada tahun 1907 di Vienna, Austria. Tahun 1923 dalam rangka kelulusannya ia menulis artikel yang berjudul On Psychology of Psychophysical Thought. Ia melakukan korespondensi intensif dengan Sigmund Freud. Frank meyakini bahwa dorongan utama manusia adalah keinginan untuk mendapatkan makna dalam hidupnya. Logoterapi. Menurut Frank, kehampaan eksistensial merupakan sesuatu yang jamak terjadi dewasa ini. Untuk mengatasi kehampaan makna tersebut, Frank menciptakan logoterapi, yaitu upaya menemukan makna.
Menurutnya ada 3 nilai yang bisa dijadikan sebagai sumber makna bagi manusia, yaitu 1 nilai kreatif, 2 nilai mengalami, dan 3 nilai pengambilan. Teknik logoterapi adalah teknik yang biasa dipakai dalam logoterapi, antara lain intensi paradoksal untuk mengatasi anticipatory anxiety dengan menggunakan kemampuan manusia untuk melakukan self-distancing. Yang kedua itu de-reflection. Teknik ini menggunakan kemampuan manusia untuk melakukan self-transcendence dalam mengatasi gangguan psikologis karena terlalu fokus pada pencapaian tujuan-tujuan pribadi, yaitu hyper-reflection. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Olani Asra akan menjelaskan tokoh psikologi humanistik yaitu George Kelly. George Kelly lahir di Perth 28 April 1905 dan meninggal pada 6 Maret 1967. Ia adalah seorang psikolog terkenal karena kontribusinya pada teori konstruksi pribadi. Ia menerima gelar PhD-nya dari Edinburgh University. Dia juga menerima gelar doktor di bidang psikologi dari Iowa University dan menjadi pengajar psikologi fisiologis di Fort Hays, Kansas State College. Saat Perang Dunia Kedua, dia melakukan pekerjaan sebagai psikolog di Tingkatan Laut Amerika. Selanjutnya saya akan menjelaskan teori-teori dari George Kelly. George Kelly mengembangkan teori kepribadian konstruk personal atau personal construct theory of personality yang menekankan cara individu menafsirkan atau mengurai kejadian dan mengembangkan titik pandang sehingga menjadikan tiap orang sadar mengambil peran sebagai ilmuwan dengan mengamati kejadian, merumuskan konsep untuk mengorganisasikan fenomena, dan berusaha untuk meramalkan kejadian di masa depan. Konsep teoritis utamanya adalah konstruk yang mengacu pada cara menafsirkan dan merasakan kejadian. Terdapat 2 fitur kunci dalam teorinya, yaitu berhubungan dengan perubahan dan stabilitas, dan keunikan individu atau idiografik, dan juga karakteristik, dan proses umum untuk semua orang atau nomotetik. Kontribusi George Kelly pada psikologi yaitu Kelly memainkan peran penting dalam pengembangan psikologi klinis, baik melalui posisinya di Ohio State University dan melalui peran kepemimpinannya dengan American Psychological Association. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syifa Sasifirahan dengan nomor 60603521058 akan mempresentasikan tentang psikologi humanistik dengan tokoh Rollo May. Rollo May merupakan seorang inovator dalam bidang psikologi. Beliau lahir pada 21 April 1909 di Ohio dan wafat pada tahun 1994. Dari beberapa hal yang terjadi pada kehidupannya, dari ia kecil sampai dewasa, akhirnya ia menemukan sebuah teori kepribadian. Rollo May mengembangkan teori humanistik, teori yang memandang manusia secara positif. Manusia dilihat dapat menyelesaikan masalahnya sendiri. Beliau mempercayai pada hakikatnya individu memiliki potensi untuk aktif memilih dan membuat keputusan bagi dirinya sendiri dan lingkungannya. Ada 4 tahapan-tahapan. Yang pertama ada tahapan kepolosan, yaitu tahapan prakesadaran diri yang ada pada bayi. Kepolosan yaitu tahap pramoral, berarti perilaku yang dilakukan bayi tidak bisa diasumsikan elok maupun jelek. Yang kedua ada pemberontakan, tahap di mana kesadaran diri anak-anak dan remaja mengalami perkembangan ke arah perlawanan dengan orang dewasa. Pribadi memberontak menginginkan kebebasan tanpa memahami apa tanggung jawab di belakang kebebasan tersebut. Yang ketiga ada tahap awam, tahap kesadaran diri orang dewasa yang normal. Pribadi tahap ini belajar bertanggung jawab namun mengalami beban yang terlalu berat sehingga berupaya berontak dari nilai-nilai tradisional. Yang terakhir ada tahap kreatif, tahap kematangan yang telah melampaui ego dan berupaya mencari aktualisasi diri. Pribadi di tahap ini yaitu orang-orang yang menerima nasib serta menghadapi kecemasan dengan sikap berani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Aulia Sugiarto dengan NIM 0603521007. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang psikologi humanistik dengan tokoh Arthur Wright Combs. Arthur Wright Combs, ia lahir di New Jersey pada 1912. Ia tumbuh tanpa komputer dan televisi. Combs merupakan siswa yang pintar dan gemar membaca.
Combs berkuliah di Cornell University dengan jurusan Ilmu Agrikultur. Ia kemudian melanjutkan pendidikan di Ohio State University dengan jurusan Pendidikan Guru. Lalu bekerja sebagai guru biologi di SMA. Ketika ia bekerja sebagai guru, ia memutuskan untuk belajar tentang konseling sekolah di Ohio State University. Pada masa itu, ia bertemu dan berinteraksi dengan Carl Rogers yang menjadi mentor sekaligus temannya. Combs juga pernah mengikuti sesi konseling bersama Carl Rogers ketika kecemasan yang dialaminya meningkat. Gagasan Arthur Wright Combs. Yang pertama adalah perceptual theory atau teori persepsi. Menurut Combs, semua perilaku adalah fungsi dari keyakinan individu terhadap apa yang dialaminya dan pengalamannya di dunia. Combs menjelaskan bahwa orang akan berperilaku sejalan sebagaimana mereka memandang dunia. Perilaku adalah hasil dari bidang persepsi individu yang bersifat dinamis. Apabila individu meragukan kemampuan dirinya untuk menghadapi situasi hidupnya, mereka menjadi rentan. Perasaan terancam atau tidak aman yang mereka rasakan berasal dari 6 hal. Yang pertama adalah persepsi mereka terhadap situasi. Yang kedua, ketidaktahuan atau kurangnya informasi. Yang ketiga, persepsi yang tidak konsisten tentang diri mereka sendiri. Yang keempat, situasi-situasi yang menghasilkan dilema. Yang kelima, banyaknya aspek di dalam diri mereka yang tidak bisa mereka terima. Yang keenam adalah kurangnya kemampuan mengenali diri sendiri. Combs mengatakan bahwa persepsi dan keyakinan kita terhadap situasi dapat diubah agar respon atau perilaku kita saat menghadapi situasi hidup yang sulit juga berubah. Gagasan Arthur Wright Combs yang kedua adalah psychological health. Sama dengan pendapat tokoh humanistik lainnya, Combs juga menyatakan bahwa kesehatan lebih mengarah kepada suatu proses daripada hasil. Individu yang mampu mengaktualisasikan dirinya, menurut Combs, akan yang pertama, memiliki persepsi bahwa dirinya disukai, dibutuhkan, penting, diterima, berintegritas, dan bermartabat. Yang kedua, menghadapi pengalaman baru dalam hidupnya dengan penerimaan dan rasa percaya diri, bukan ketakutan. Yang ketiga adalah mampu menjalin relasi dengan orang lain secara positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Balki Soufani Anggisna dari Prodi Psikologi kelas PI 21A dengan NIM 06035211010. Di sini saya akan menjelaskan mengenai aliran humanistik dari David Kolb. Sebelumnya kita akan membahas mengenai latar belakang dari David, teori maupun pemikiran-pemikirannya. Simak video berikut. David Kolb lahir pada tahun 1939 di kota New York, Amerika Serikat. Kolb memperoleh gelar BA dari Knox College di tahun 1961. Di tahun 1964, ia memperoleh gelar MA-nya, dan ia memperoleh gelar PhD-nya di tahun 1967 dari Harvard University dalam bidang psikologi sosial. Beliau adalah seorang teoretikus pendidikan yang meneliti di bidang kepentingan dan publikasi yang fokus pada pengalaman belajar dan perubahan sosial individu, pengembangan karir, dan eksekutif serta pendidikan profesional. David Kolb adalah seorang filsuf yang beraliran humanistik, di mana aliran ini melihat pada sisi perkembangan manusia, yaitu bagaimana manusia itu melihat dirinya untuk melakukan hal-hal yang positif. Adapun karya-karya tulisan yang telah diterbitkan oleh David Kolb, yaitu yang pertama ada The Critique of Pure Modernity di tahun 1987, dan di tahun 1990 ada Postmodern Sophistications, ada New Perspective on Hegel's Philosophies of Religion di tahun 1992,
Socrates in the Labyrinth di tahun 1994, dan lain-lain karyanya. Teori humanistik ini sangat tepat untuk diterapkan pada materi-materi pembelajaran yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, perubahan sikap, dan analisis terhadap fenomena sosial. Psikologi humanisme ini memberi perhatian atas guru sebagai fasilitator, sehingga di tahun 1980-an, Kolb berhasil mengembangkan Experiential Learning Model atau ELM. Nah, di sini kita memasuki pada tahapan teori atau pemikiran dari Kolb, yaitu Experiential Learning Model. Experiential Learning merupakan sebuah model holistik dari proses pembelajaran di mana manusia ini belajar, tumbuh, dan berkembang. Penyebutan istilah experiential ini dilakukan karena menekankan pada experience atau pengalaman. Nah, pengalaman ini berperan penting sekali dalam proses pembelajaran, dan ini merupakan suatu ciri khas yang dapat membedakan antara teori humanistik dengan teori pembelajaran lainnya seperti behaviorisme maupun kognitif. Experiential learning ini adalah pembelajaran yang dilakukan melalui refleksi dan juga melalui suatu proses pembuatan makna dari pengalamannya langsung. Experiential learning ini berfokus pada proses pembelajaran untuk masing-masing individu. Adapun prosedur experiential learning ini ada 4. Yang pertama, ada tahapan pengalaman konkret. Di sini merupakan tahap paling awal di mana individu atau siswa mengalami suatu peristiwa. Nah, dalam tahap ini, siswa atau individu ini belum memiliki kesadaran tentang hakikat suatu peristiwa yang sesungguhnya terjadi dan mengapa bisa terjadi. Yang kedua, ada tahapan observasi refleksi. Di tahap ini, siswa atau individu ini sudah mengalami observasi atau pengamatan terhadap suatu peristiwa, di mana di tahap ini, siswa atau individu sudah mencari jawaban dari mengapa dan bagaimana, serta sudah melakukan suatu refleksi. Yang ketiga, ada tahapan konseptualisasi atau berpikir secara abstrak. Di tahap ini, individu atau siswa sudah berupaya membuat suatu abstraksi atau teori tentang suatu hal yang diamati. Dan yang terakhir, ada tahapan eksperimentasi aktif, di mana pada tahap ini sudah melakukan suatu eksperimen secara aktif dan siswa atau individu sudah bisa mengaplikasikan secara konsep maupun teori ke dalam situasi yang nyata. David Kolb membagi gaya belajar menjadi 4 kategori, yaitu yang pertama ada Diverger, di mana gaya belajar ini merupakan kombinasi antara feeling atau perasaan dengan pengamatan. Yang kedua ada gaya belajar Assimilator, atau gaya belajar yang merupakan kombinasi antara pemikiran dengan pengamatan. Yang ketiga ada gaya belajar Converger, yaitu kombinasi antara berpikir dan berbuat. Dan yang terakhir ada Accommodator, yaitu kombinasi gaya belajar antara feeling atau perasaan dengan perbuatan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa David Kolb dengan psikologi ini kaitannya adalah sumbangsihnya ia mengenai teori-teori belajar yang berfokus atau menekan pada pengalaman atau experiential. Nah, di mana ini tuh sangat berperan sekali pada proses tumbuh kembang manusia, baik dalam secara pikiran maupun secara mental, di mana manusia akan belajar melalui peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di hidupnya.